Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum mempelajari ilmu mantek. Ada haram, ada mubah, bahkan ada sunnah, dan ada fardu kifayah. Nah, kalau yang haram itu ya Imam Nawawi dan Ibnu Shalah. Kemudian yang baik itu Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali itu menyebutkan bisa fardu kifayah. Akan tetapi ada yang ada yang memberikan syarat bagi mereka yang memiliki akal sempurna. Tapi kalau bagi yang tidak memiliki akal sempurna maka bisa tetap pada haram. Kenapa? Karena lagi-lagi itu nanti orang itu akan berpikir hanya pada tataran logika. Contoh seperti kemarin ketika ada orang tanya, siapa yang memberi kamu makan? Maka dia akan jawab faktanya si A, faktanya si B. Padahal bisa jadi orang ini datang memberi itu karena memang digerakkan hatinya oleh Allah untuk datang memberi, kan begitu. Maka kita harus bisa membedakan. Ada tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fillah. Oke lah, kita menggunakan logika itu sebatas kita berpikir tentang makhluk. Tapi untuk berpikir tentang ketuhanan maka tidak boleh pendekatannya murni dengan akal, tapi pendekatannya dengan ketauhidan. Oleh karena itu sampai kapanpun ketika kita pendekatannya dengan ketauhidan, sampai kapanpun Tuhan akan maha kuasa, sampai kapanpun Tuhan maha tahu, sampai kapanpun Tuhan maha mengatur semuanya, maka kemudian tidak bisa lagi ada orang ngomong kenapa saya harus miskin, kenapa saya harus kaya, kenapa saya menjadi orang baik dan kenapa saya menjadi orang jahat. Itu secara logika pasti ditolak. Kenapa? Karena semua orang pada hakikatnya secara akal akan memilih menjadi baik, memilih menjadi kaya, menjadi pintar, kan begitu logikanya. Padahal adanya perbedaan macam itu adalah menunjukkan bahwasanya Allah maha kuasa. Allah maha kuasa mengatur semuanya, maha menjadikan kamu pintar atau pekah kamu bodoh. Maka lagi-lagi siapa orang yang nanti selamat menuju Allah? Ya orang yang mampu berpasrah kepada Allah secara total. Dadi wong goblok ya alhamdulillah, dadi wong pinter ya alhamdulillah. Kenapa? Jangan dikira orang goblok itu tidak memiliki nilai manfaat. Karena ada satu hadis itu yang muncul karena kebodohan seseorang. Sebenarnya bukan bodoh lah, karena rodok nakale seseorang yang ketika itu para sahabat hampir marah. Iki arek iki ngawur, wong Badui iki ngawur banget. Kanjeng Nabi khutbah kok disela iki. Para sahabat ya agak marah. Kanjeng Nabi ku khutbah. Kemudian sampai 3 kali tanya, ya Rasulullah, mata sah, kapan kiamat itu datang? Padahal kanjeng Nabi lagi khutbah itu. Sahabat itu agak sedikit marah. Logikanya kan memang orang ini salah kan? Kanjeng Nabi khutbah kok disela tanya. Logikanya salah. Tapi ternyata sebenarnya kanjeng Nabi rada agak kesel sih sebenarnya, tapi kanjeng Nabi kan nggak pernah marah kan? Ya fulan, wong Badui, ya Robi, kamu tanya kiamat, tanya kapan datangnya kiamat. Apakah kamu sudah persiapan? Dijawab, saya tidak persiapan apa-apa kanjeng Nabi. Sholatku tidak sebanyak sholat engkau, puasa saya juga tidak sebanyak puasamu, sedekah saya juga tidak sebanyak sedekahmu. Lantas yang kamu persiapkan apa? Yang saya persiapkan adalah cintaku padamu. Maka kemudian apa muncul hadisnya? Anta ma'aman ahabba. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Loh, ini kan berkah dari orang yang agak sedikit bodoh. Logikanya orang ketika masuk ke akhirat kan pakai wa khairuz zadid takwa kan? Tapi ternyata gitu. Maka ketika kamu dicetak Allah menjadi orang maaf setengah kurang cerdas, enggak usah ngeluh. Kenapa? Karena ada manfaatnya gitu loh. Begitu juga ketika kamu dicetak Allah menjadi orang yang cerdas, maka jangan sombong. Paham? Nah, ini logika ini kan sebenarnya kadang jungkir balik ya. Logikae wong ya kepingin penak,
Iya kan? Kepingin ganteng, kepingin ayu, nggak ada satupun kan kemudian orang kemudian meminta dirinya menjadi jelek. Sama halnya tidak ada satupun manusia yang mampu meminta dilahirkan dari rahimnya siapa. Si A nggak pernah minta. Pernahkah kamu kemudian meminta dilahirkan dari rahim ibumu? Tahu-tahu kamu lahir, tahu-tahu kita juga mati, tahu-tahu kita kemudian nanti antara surga dan neraka. Oke, itulah logika-logika yang nanti kita pelajari. Ketika kamu bisa mengembalikan semuanya pada akhirnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Maka ketika kita logika Islami itu tidak boleh keluar dari itu. Paham? Logika Islam, logika ilmu mantek kita nanti tidak boleh berhenti pada tataran duniawi saja, tapi harus bisa kembali kepada Allah. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, maka mempelajari ilmu mantek sah dan boleh. Tapi ketika kemudian kamu berpikir seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, maka hati-hati. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah pada akhirnya membawa korban juga. Di Baghdad itu ketika mengatakan Al-Quran adalah makhluk, rame itu. Imam Abu Hanifah tidak mau. Al-Quran qadim. Alasan mereka, loh bagaimana Al-Quran bisa qadim ketika dia harus menceritakan sesuatu yang baru terjadi? Nah, rame itu sampai akhirnya Abu Hanifah harus dihukum, kakinya yang satu ditarik onta ke arah kanan, yang satunya ditarik onta ke arah kiri gitu. Wes disiksa habis-habisan. Maka kemudian akhirnya tetap nggak meninggal, kemudian dipenjara. Di penjara itu ketemu sama pencuri. Pencuri bilang, Abu Hanifah, kamu masih disiksa gitu aja, kamu mau ngalah? Wong kamu mau memperjuangkan sesuatu yang benar kok ngalah? Lah wong saya ini pencuri aja memperjuangkan sesuatu yang batil. Pencuri itu kan yang batil kan? Pencuri itu batil apa betul? Batil kan? Wong saya aja disiksa kayak gitu, saya tetap nggak mau ngaku kalau saya mencuri. Masa kamu memperjuangkan perkara hak, kamu harus menyerah? Oh, kan? Ini logika juga kan? Logikanya orang disiksa harus ngaku, ya kan? Wis gak kuat. Nah, ternyata di sana kemudian muncul sebuah dalil Imam Syafi'i memilih keluar dari Baghdad. Itu juga dilokna mbak wong. Ya apa Imam Syafi'i itu? Kenapa kamu tidak ikut berjuang sama Abu Hanifah? Abu Hanifah sampai rela kemudian disiksa kayak gitu. Tapi sedangkan engkau malah keluar dari Baghdad. Nah, kemudian di situ kemudian muncul dalil apa itu? Menyelamatkan diri dari siksa untuk kepentingan yang lebih besar itu diperbolehkan. Karena kemudian kalau mati semua di Baghdad, siapa yang meneruskan perjuangan Islam? Kan begitu. Oleh karena itu, logika sampean harus berpikir yang luas nanti. Jangan hanya berpikir 1 ditambah 1 pasti 2. Kamu harus berpikir iki nek ngene terus, logika ya anjane berjuang ya berjuang. Tapi kita harus punya hitung-hitungan. Jihad ya jihad. Tapi kalau hanya membuat kita mati, mending nggak usah berjihad dulu. Kita berjihad di bidang yang lain. Maka kemarin saya sudah sampaikan, sing bagian penjaga gawang silakan kamu jaga gawang, yang bagian back silakan menjadi back yang baik, penyerang menjadi penyerang yang baik. Sama, kalian nanti logikanya adalah silakan berjuang di wilayahmu masing-masing. Kalau kamu kebetulan menjadi ibu rumah tangga, maka logikanya adalah dakwahmu di dalam rumah. Tidak, jangan kok enak men sing iksa nang kono sing mulang nang kono oleh umat akeh. Lah aku nang jero omah, umatku mek wong 3 tok. Bojoku, anakku 2. Ah ganjaraku mek sithik ngene. Logikanya kan seperti itu. Iya kan? Tapi bisa jadi dari sedikit ini kemudian menelurkan sekian banyak. Makanya teori amal itu ya MLM. 1 orang berjuang meskipun pada 2 orang, tapi pada akhirnya berhasil, lebih baik daripada berjuang di sekian banyak orang semuanya nggak berhasil kan gitu. Maka satu logika itu kemudian bisa ditutup dengan satu logika yang lain. Maka memandang sesuatu itu tidak kemudian satu arah.
Kalau sampean tak tanya, orang sowan nang yai ku api apa elek? Saya kan santri harus sowan nang yai, api. Tapi kalau kedatanganmu hanya mengganggu waktu istirahatnya yai kan jelek. Logika juga kan? Paham maksud saya. Maka kamu boleh memahami ilmu mantek itu nih kalau pengetahuan bisa luas. Jangan menggunakan hanya satu logika karena nanti itu akan jika begini maka begini, jika begini maka begini, jika begini nantinya begini. Itu harus kita pahami semua. Kayak gitu. Mandeng wong sowan itu mesti api. Tapi di satu sisi yang lain, sowan itu sok jelek. Kenapa? Wong ya ini loro, sowane wong sak kampung ya gak tambah waras kan? Iya. Maka sowan di satu sisi baik, di satu sisi tidak baik. Maka tergantung kamu memakai logikanya model kayak apa. Maka nanti ada logika itu lurus, ada logika terbalik namanya. Ada berpikir induktif dan ada berpikir deduktif. Nah, itu nanti kita bahas di bab terakhir. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Anwaul ilmil hadisi. Dalam nerangaken pira-pira macame ilmu kang anyar. Ilmu yang kang anyar ku ilmu yang kita pelajari termasuk ilmu hadis. Yang qadim apa? Ya ilmunya Allah. Idraku mufradin utawi nemu makna mufrad tasawuron ing tasawur iku ulima diarani apa idraku mufrad wadarku nisbatin utawi nemu makna nisbat itu hubungan bitasdikin kelawan tasdik iku usima diarani apa tasdik apa nisbat wa qaddimil awali utawi dhisaken wa qaddim lan dhisikno sira al awalu ilmu kang pertama yakni tasawur mendahulukan tasdik mendahulukan taswir mengakhirkan tasdik indal wad'i dalam seseleane dalam pembahasannya li'anna krana sak temene awal iku muqaddamun didhisikaken bitabai kelawan watek atau watak ya kebiasaan. Wa nadhari utawi ilmu nadhari utawi nadhari iku ma ilmu ikhtaja kang butuh apa ma li ta'amuli maring angen-angen. Aksuhu utawi kebalikane nadhari huwa ya nadhari iku ad-daruri ilmu daruri al jali kang jelas wama utawi ilmu apa bihima ila tasawuri maring tasawur wusila den tekaaken iku yudha diarani apa mah biqaulis sarihi kelawan aran qaulus sarih fal tabtahil mongko becik nyupriya sira wama utawi ilmu litasdikin maring tasdik apa biwima tuwusila digawe tumeka bi hujjatin kelawan aran hujjah yu'rafu diweruhi apa mah endal uqala mungguhe wong kang
anduweni akal. Oke, idraku mufradin wa tasfir. Jadi ada istilah tasawur. Tasawur itu bukan ngawur. Masuk ke rengeng-rengeng agak krungu lho rek. Hati-hati we. Jadi kalau tasawur itu memahami atau mengetahui makna sebuah lafadz, makna sebuah kata. Cara bahasa makan berarti sebuah kegiatan memasukkan barang ke mulut, kemudian dikunyah, lalu ditelan. Ini namanya idraku mufrad. Paham kan? Masuk ke ra gelem, ora ngerti ngene. Jadi kalau tasawur itu memahami makna mufrad. Makna mufrad itu maksudnya ya kata per kata itu loh. Kata per kata. Kon ngombe ngerti ta artine ngombe iku apa? Sering kan kita ditanya terus akhirnya bingung. Yo, piye ya mendefinisikannya piye? Ya. Pak, kita disuruh baca aja loh, Pak. Kamu ngerti tak baca itu seperti apa? Iya. Apa ya? Padahal sebenarnya konsepsinya kan ada. Aslinya ya seru, Mbak. Moco ngeten loh, Pak. Moco niku ngeten. Apakah setiap yang ngoten itu mesti baca? Enggak ya. Ya. Contoh gini. Mempersepsikan makan. Makan adalah kegiatan mengunyah sesuatu. Coba. Apakah setiap mengunyah itu mesti makan? Enggak. Maka persepsi seperti itu betul apa salah? Salah. Maka bisa jadi kadang-kala tidak dikunyah, tapi ditelan kan? Kalau kamu sakit makanlah obat. Padahal sebenarnya tidak dikunyah. Ada minum. Kalau kamu tak persepsikan minum, bagaimana minum itu? Minum adalah kegiatan ngelek banyu. Ya, kegiatan nelan air. Pertanyaannya, apakah setiap nelan air itu kemudian dikatakan minum? Ataukah yang namanya minum itu mesti berbentuk air? Enggak, obat aja pil itu juga dikatakan minum obat. Padahal bentuknya tidak mesti. Kadang-kala masuknya obat juga tidak pakai air. Maka persepsi itu betul apa salah? Salah. Terus piye, Pak? Wis pokoknya awakmu memahami kata per kata itu namanya tasawuf. Meskipun kamu bisa mempersepsikan kayak apa ataupun tidak jadi masalah. Nah, baru ketika ngomong tasdik beda lagi. Tasdik. Memahami, kalau tasdik itu memahami adanya hubungan nisbat, adanya nisbat. Jadi kalau minum itu nisbatnya air, kalau makan nisbatnya sesuatu selain air. Jadi kamu harus tahu hubungannya. Jadi nek banyu mlebu weteng iku, Pak, iku bisa dikatakan minum. Tapi tidak setiap yang masuk perut disebut minum, paham? Jadi kamu tahu ketika ngomong minum itu nisbatnya ke air. Kalau makan nisbatnya kepada selain air. Tapi tidak setiap tidak setiap yang masuk ke dalam perut itu pasti minum, karena bisa disebut juga makan. Maka pengetahuan kamu tentang tasdik itu adalah mengetahui aku ngomong ini dalam rangka apa. Sama ketika saya harus ngomong dengan anak kecil, saya harus tahu nisbat saya itu ngomong ke siapa? Ke anak-anakkah ataukah ke orang dewasa? Ngomong orang dewasa pakai nisbatnya anak kecil juga salah. Ngomong ke anak kecil pakai nisbat orang dewasa juga salah. Paham? Contohnya nerangno umpama. Anak-anak, kamu tahu kamu bagaimana dulu dijadikan wong arek-arek cilik. Diceritani hubungan iya ora paham. Kenapa? Karena anak kecil. Artinya apa? Di pembahasan anak kecil tidak akan menemukan pembahasan orang dewasa. Pun pula nanggone arek dewasa akan menjadi
gak tapein ketika saya menggunakan pembicaraan dengan gaya khas anak kecil, penisbatan kepada anak kecil. Jeneng ngene, nisbate pacar nanggone pacare, ambek nisbate wong tua nanggone anake kan berbeda. Paham kan? Hubungan ucapan itu akan menjadi berbeda. Nah, awakmu dilus-lus kepalamu mbek pacarmu, wis ta layang, menengola, wis trimola babalah bapakmu ngomong ngono ora apa-apa. Wis seneng kan? Ya wis Mas, tak iyane. Tapi bapakmu sing ngelus-elus ndasmu. Aman niku Pak, aku kadang diarani arek cilik ae. Lucu orang sekarang itu, maka kadang-kala logikanya juga terbalik. Nek ambek pacar, wah sampai didekep iku meneng. Nangislah di pelukanku. Senggare kan arek-arek ron tahu, makanya orang andel ngono. Rupisan goleki meneng kowe. Mane jangan pernah, mending jangan. Mending tidak sama sekali. Ngono es kadung sing ketelanjur iku dadine koyo ngono-ngono kok. Modele nirune Nabi Isa lahir tanpa bapak. Ora saiki kono. Saya itu Maryam zamani. Lha ngawur nek kan Maryam ngawur we. Kok bisa kamu marah? Iya, saya melahirkan tanpa bapak. Ya ora tanpa bapak, Bro. Oh, bapak era konangan. Lah kok iso? Wong arisan. Paham ya. Susah. Aku mau nerangno apa mana itu? Jadi nisbatnya itu akan berbeda. Maka kamu ketika mentasawurkan sesuatu, menggambarkan sesuatu, mentasdikkan itu memberikan makna yang pas. Itu kamu harus tahu nisbatnya ke siapa. Nek nisbatno arek cilik jangan menggunakan takrif. Takrif itu definisi dengan modelnya gaya orang dewasa. Sama di balaghah juga begitu kan. Di balaghah ketika orang yang disebut fasoha adalah orang yang mampu menerangkan sesuatu sesuai dengan muqtadul maqamnya, sesuai dengan karakter orang yang diajak bicara. Sama, ketika kamu tasdik menjelaskan sesuatu, itu kamu harus tahu siapa yang kamu ajak bicara. Nah, arek sakmene-mene tak gawe model arek cilik-cilik. Ya tak tinggal turu wong ngene sik kok brangkles kok. Ono. Padahal semari tak sender, turu ya turu tapi ojo kitab jadi terdakwa. Kitab kamu jadikan tamen itu kan akhirnya saya kan nggak menyalahkan dirimu. Hei kitab, kenapa kamu ada di depan orang itu? Yang sehingga saya tidak tahu matanya tertutup apanya terbuka kan. Akhirnya kitab jawab, Pak, jangan salahkan saya. Wong saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya bisa berdiri karena ada yang mendirikan. Berarti yang saya salahkan siapa? Ya yang berdiri di balik saya loh. Oh, ngono kan. Logikanya kan seperti itu. Kalau kamu menyalahkan kitab, ya susah. Kamu akan dijawab itu. Kok saya yang salah, Pak? Saya kan nggak bisa bergerak. Maka sama ngomong logika itu luas. Logika itu luas. Sekali lagi logika itu luas. Sama seperti kemarin ketika saya tanya, 1 ditambah 1 apakah mesti 2? Ternyata kita temukan banyak sekali kan. Tinggal nisbatnya kemana. Nisbat matematika 1 ditambah 1 pasti 2. Kemudian nisbat yang lain. Nisbat bedek-bedekan. Yo gak iso 11. Kenapa? 1 ditambah 1 jadi 11. Nisbatnya kemana? Bisa jadi nisbatnya beda lagi. Bisa menjadi 10. Bisa menjadi 20. Kenapa? 1 sedekah ditambah 1 orang yang ikhlas. 1 sedekah dari orang yang ikhlas. Ditambah lagi 1 sedekah. Bisa jadi 20. Kenapa? Manja bil hasanatin falahu asru amsa. Lihat ketika ada 1 sedekah ditambah 1 kali lagi sedekah. Karena yang sedekah orang-orang yang ikhlas maka bisa jadi 20. Logika jamaah beda lagi. Nisbat jamaah beda lagi. 1 imam ditambah 1 makmum jadi 27. Maka makna nisbat ini yang kemudian disebut tasdik. Penentuan kamu akan menjadi
ucapan itu menjadi benar apakah tidak. Idraku nisbatin wadarku nisbatin itu disebut tasdik. Tapi kalau idraku mufradin menemukan makna mufrad, makna yang terkandung dari esensi sebuah kata, itu disebut tasawur. Tapi ketika mengetahui makna secara penisbatan itu dihubungkan gitu loh, paham ya? Siji tambah siji dihubungkan dengan ilmu matematika, maka namanya tasdik apa tasawur? Tasdik dihubungkan dengan ilmu matematika menjadi tasdik. Jawabannya pasti 2. 1 imam ditambah 1 makmum menjadi 27. Maka 27 ini adalah makna tasdik dari fikih, nisbat kepada fikih. Kan ngono. Enggak iso kemudian satu imam ditambah 1 makmum itu sama dengan 27 kamu nisbatkan ke matematika, enggak boleh. Pasti ditolak. Kenapa? Karena matematika tidak membahas sholat berjamaah. Paham ya? Paham ya? Jadi sudut pandangnya ada. Kamu ngomong Pak Osman itu ganteng, gede dukur aja lah, gak pas lah, terlalu menggo. Nek ganteng mesti lah. Pak Osman itu ganteng, wongnya menyenangkan. Kenapa? Karena kamu nisbatkan ke saya dalam cara menerangkan. Maka wis wonge ganteng, suarane banter, nang kuping jelas. Maka nisbatnya ke sana. Tapi bagi orang-orang yang lain mungkin beda lagi. Kenapa? Karena menisbatkan saya tidak di sana. Oh, gak iso. Pak Usman itu kejem. Gantengnya rasa piro. Kenapa? Karena merengut terus. Nisbatnya mungkin saya dinisbatkan kepada ketua keamanan. Paham kan? Kalau kemudian anak saya akan berbicara lain, loh, abiku orang ganteng, nek eleke tak akoni, tapi lomane masya Allah, loh kan begitu. Kenapa? Mungkin anak saya menemukan orang yang lebih ganteng dari saya. Tapi ngomong lomane bisa jadi tidak menemukan di orang lain. Kenapa? Karena setiap minta ke orang lain tidak pernah dikasih. Tapi meminta kepada saya pasti tak kasih. Maka kemudian dia menisbatkan saya kepada abiku loman. Kenapa? Nisbatnya kepada saya menjadi orang paham. Jadi nisbat itu kamu mampu menghubungkan satu makna. Ini ke arah mana nih jalan bicara kita itu kemana? Dan itu kamu harus paham. Gitu. Sama ketika kamu jalan sama temanmu dulu, ngomong temanmu. Mungkin temanmu gandeng tanganmu itu karena bisa jadi kamu mau jatuh. Iya kan? Teman loh. Teman, nisbatnya teman. Tanganmu digandeng karo koncomu lanang, itu bisa jadi karena melihat kamu akan jatuh atau kamu akan kena tabrak motor, kamu ditarik. Tapi kalau nisbatnya pacar beda lagi. Kamu dipegang tangan, itu karena ada paham. Maka idraku nisbat ini kamu harus paham betul. Nah, wes 2 ya. Mufrad, idraku mufrad, kemudian idraku nisbat. Selanjutnya, alah wes terano cepet-cepetan ya ndang letuk materi. Ini kita masih pemanasan ya. Sik. Sekarang tentang pembagian ilmu. Pembagianmu. Ilmu itu ada yang doruri, ada yang doruri, ada yang nadori. Doruri dan nadori. Yang nadori itu ilmu yang membutuhkan kita berpikir. Ilmu yang membutuhkan kita berpikir. Ilmu yang membutuhkan berpikir. Contohnya begini. Jamaah itu apa sih? Ya. Maka kamu akan berpikir, iya ya, aku ngerti jamaah tapi nggak ngerti definisinya jamaah itu apa. Jamaah itu ya bareng-bareng ada pimpinannya itu loh namanya jamaah. Ya. Maka kemudian benar apa enggak ketika kamu mempersepsikan jamaah adalah sholat
yang dipimpin oleh seorang imam dan di belakangnya oleh seorang makmum. Definisi ini betul apa salah? Betul kalau nisbatnya kepada sholat. Tapi kalau nisbatnya ke yang lain, salah. Kenapa? Bisa jadi loh, perasaan saya nggak sholat kok. Saya malah sholat kan khusyuk. Oh malah saya tepuk-tepuk terbang. Berarti apa? Sholawatan berjamaah. Ya kan? Maka kemudian nisbatnya kemana? Lagi-lagi ke nisbat tadi. Maka untuk memberikan makna yang benar, jamaah itu ya bareng-bareng. Bareng-bareng. Wah, iku sholawatan, baikku sholat. Tapi bareng-bareng kok kadang salah juga, Pak. Iya, kenapa? Harus ada pimpinan. Laisal jamaah illa bil imamah. Enggak ada itu sebuah jamaah kecuali ada satu pemimpin. Laisal imamah illa birro'iyah. Gak iso itu sebuah imam kecuali di sana ada makmum. Apakah bisa disebut seorang imam kalau tidak memiliki makmum? Wah, ini seruat lah. Sebagai logika ya ngono. Munyer kon ada daur namanya, ada perputaran. Nah, tinggal nanti bisanya berhenti nisbatnya ke siapa. Paham? Jadi ada ilmu itu yang bersifat nadhari, ilmu itu yang perlu diangan-angan. Ada yang bersifat, yang kedua adalah tadi nadhari. Yang kedua adalah ilmu doruri. Ilmu doruri itu ilmu yang tidak memerlukan angan-angan, tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Contohnya untuk mengatakan papan ini warnanya apa? Hitam. Ada yang ngomong papan ini warna putih? Enggak kan? Maka ngomong ini hitam itu ya daruri. Orang goblok pun bisa ngomong daruri. Iya kan? Kenapa? Mempelajari yang kayak gini itu enggak perlu waktu yang lama gitu loh. Artinya apa? Enggak perlu memikir yang warna hitam adalah. Ya kamu tak suruh persepsi ini kan juga sulit. Kenapa? Karena warna ini bisa ditangkap dengan mata, tidak perlu ditangkap dengan otak. Sama ketika kamu tak suruh ngomong, legiku sih piye dong? Legiku ya abang-abang lho. Apa setiap legi itu mesti warna merah? Justru malah warna merahmu kan ya menjijikkan. Paham ya? Tapi ketika ngomong manis, setiap orang bisa memiliki persepsi yang sama apa enggak? Ketika kamu tak kasih gula mulai dari A, B, C, sampai kelas sepakat manis apa enggak? Ketika kamu tak kasih garam, sepakat asin enggak? Ini namanya daruri. Paham? Enggak perlu mikir yang panjang. Tapi ketika kamu tak suruh mempersepsikan saya baru itu namanya nadhari, tergantung di mana kamu mempersepsikan. Kamu menisbatkan saya di mana? Sing A menisbatkan saya di balagho, si B menisbatkan saya di mantek, si C menisbatkan saya di arut. Maka dia akan memiliki persepsi yang beda. Sing siji menisbatkan saya menjadi bapaknya. Sing siji meneng beda meneng, menisbatkan saya sebagai kekasihnya. Wah, Pak Usman tuh hangat sekali. Ayo mikir mau janane. Iya kan? Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia sedih saya mampu menghibur, ketika dia lagi seneng saya bisa ojo nemen-nemen nek seneng. Kenapa? Munculnya nangis berawal dari jujuran tertawa. Jujuran enggak. Yang bener jujuran nangis aja nih. Tapi saking bantere ngguyu, iku kan kaya banyu ndrodos serut ngono lho. Aku basuke nang batik ngono jenenge. Cuma enggak ngerti kelasmu nanti nyampe batik apa enggak. Memakai telogo kegiatan terbaik. Gitu loh. Artinya tergantung persepsi. Paham ya? Paham. Wes kok ngono lah. Jadi nadhari itu membutuhkan pemikiran. Lah aku ngomong kebauan ngene ya sok dadi uru-uru. Persepsinya di mana? Persepsine kanggo wong ngantuk. Paham?
Jadi tergantung kamu mempersepsikan saya itu iso-iso koyo radio bejat. Wah, Pak Usman ku Masya Allah, nek nerang niku enak, sampai aku nggak iso turu. Lah perasaanmu aku terus tukang nina bubuk apa piye ini gitu. Tapi bagi mereka yang ingin pengetahuan mempersepsikan saya kemudian tidak bisa tidur. Kenapa? Karena kamu penasaran, Pak Usman katanya nerang nopo toh. Maka beda nisbatnya kemana? Jadi ada doruri, ada nadori, ada nadori, ada doruri. Nadori itu secara otomatis kamu ketahui kalau ini putih pasti putih. Semua orang ditanya ya putih. Kalau ini hitam semuanya orang ditanya juga hitam. Tapi kalau nadori bisa jadi si A mengatakan hitam, bisa jadi orang lain mengatakan putih. Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Sowan itu secara logika bagus. Tapi secara logika pula bisa menjadi jelek. Ya kan? Paham? Kamu mencintai saya itu bagus dalam konteks kamu menuntut ilmu. Tapi kalau saya mencintai kalian bahaya. Awakmu lolos ngewenes aku. Aku sudah ditinggalkan sekian banyak pacar-pacar saya. Makanya aku nggak akan pernah mencintai kalian. Tiwas aku sedih. Kalau saya sedih nggak ada yang bisa neng saya. Malah saya dari pertama kali mulang saya nggak akan pernah mencintai anak-anak. Tapi kalian wajib mencintai saya. Kalau kamu mencintai satu orang kan nggak resiko. Tinggal bayangno wajahku selesai. Tapi kalau saya mencintai kalian susah. Bangku ngarep, bangku mburi ku sendio wajah. Daripada aku bingung mencintai kalian kan mending gak tak cintai. Cukup ya, tak dungakno wae. Wah, man sita fa innaka mufariqu. Bagi saya mencintai itu sangat sulit. Sulit untuk melepaskan setelah itu. Awakmu tak jamin. Awakmu dina iki seneng aku menelali tak jamin. Akeh-akeh ngono lah. Saiki ketemu aku kok yo aku belum pernah mendapati guru carane nerang. Meneh ketemu pacarmu gak keterima guru aku kalah mbek pacarmu pisan. Padahal pacarmu malah membuat kamu sengsara. Iku tetap kamu kenang. Iya loh. Ujungnya yang dikenang itu kan yang membuat kita bahagia loh. Enggak arek-arek. Bahagia sesaat itu ya iso mengalahkan bahagia yang selamanya. Logika enggak itu? Enggak logis kan? Kenapa yang membahayakan kita kemudian kamu cintai, sedangkan yang membuat kamu bahagia kemudian kamu abaikan? Ini kan lucu. Maka logika makanya balik-balik wong seneng itu koyok wong gendeng, tai ayam rasa coklat. Iya kan? Iya benar. Maka ada istilah cinta itu buta. Paweseo lho jare Wahyu dhewe kadang-kadang kan ngono. Awireng jarene wirenge kereta api, meskipun hitam tetap dinanti. Has, bohong. Aku nek urusan ngono wah jagone. Astagfirullahaladzim. Ngene wong aja alim-alim tenan, aja alim-alim nemen. Nah, alim-alim nemen iku ya kudu asline. Ada nasab mansuh loh, hati-hati loh. Ucapan saya ada yang nasab mansuh. Jangan kemudian ucapanku kok gawe kabeh buyar gitu Mbak. Ada yang perlu diambil dan ada yang perlu dibuang. Ada suatu saat perlu diuji coba. Dan itu resikonya ditanggung penumpang. Makanya tukang parkir itu hanya menjaga eksistensi sepeda masih ada. Barang hilang tanggung jawab bukan tukang parkir. Wah enak men aku jaga wamu sampai 24 jam. Iya kan? Ya kamu cuma tak jaga dalam doa saya. Ya Allah, siapapun yang mencintai saya. Wah, maka kalau kamu nggak bisa mencintai saya, ya maaf lah, doaku nggak akan nyampe. Aku nak ndonga ngono. Ya Allah, murid-muridku yang sudah mendapatkan cintaku dalam hatinya, maka jadikanlah mereka seperti kekasihku dunia akhirat. Wes, jelas kamu aku ndonga apa katut terus ya. Nek. Paus menopo. Ayo. Ya Allah kerekam ya.
Maaf banyak yang harus dihapus. Paham ya? Jadi, lanjut. Kemudian ada juga yang diistilahkan dengan qaulus sareh. Qaulus sareh. Qaulus sareh itu memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan atas sesuatu, atas makna mufrad, memberikan kejelasan atas makna mufrad. Itu namanya qaulus sareh. Kemudian yang terakhir adalah hujjah. Hujjah itu sesuatu yang bisa mengantarkan kepada tasdik, entah itu berbentuk akli maupun nakli. Di hujjah. Contoh ketika seseorang berbicara tentang sebentar. Jadi hujjah itu sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang pada pembenaran atas tasdik, atas penisbatan tadi. Contohnya al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin makhlukun. Alam ini adalah berubah. Dari karakter A menuju karakter B sampai karakter C. Sama seperti manusia. Manusia itu dari kecil, dari tidak ada bayi, kemudian ada berkembang menjadi anak-anak berkembang menjadi remaja berkembang menjadi dewasa berkembang menjadi tua kembali kepada anak-anak. Paham? Maka perkembangan inilah yang kemudian dia layak dijuluki sebagai makhluk. Menunjukkan perubahan itu menunjukkan bahwa dia adalah makhluk, bukan Tuhan. Kalau Tuhan tetap mulai dari awal dia maha kuasa sampai kapanpun juga dia maha kuasa. Dari awal Tuhan itu maha mentakdirkan sesuatu mulai dari awal sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Maka semua alam ini pasti berubah. Kenapa? Karena itulah kemudian alam disebut makhluk. Paham ya? Lah, pemikiran kamu bisa menjelaskan seperti itu sampai detail, entah dengan menggunakan dalil qot'i, dalil nakli ataupun dalil akli, inilah yang kemudian disebut hujjah. Kenapa? Karena tidak bisa dibantah lagi. Paham? Jadi ngomong rentetan yang seperti itu sampai kamu menunjukkan betul, kowe ngomong ini iki ana dalilnya apa ora? Ada hujjahnya apa enggak? Ada, begini. Kita sampai berpikiran pada level kebenaran yang kita sampaikan itu sampai tidak bisa dibantah lagi. Inilah yang kemudian disebut hujjah. Paham ya? Tapi kalau pada level yang tadi qaulus sareh itu bisa jadi kadangkala menemukan bantahannya. Kenapa? Karena qaulus sareh itu berangkat pada tasawur. Tapi kalau hujjah berangkat dari tasdik, sudah dikotak. Oh, ngomong A ini dihubungkan dengan A, kemudian dalilnya ini. Tapi ketika ngomong tasawur, ngomong A itu ngene loh, ngene. Belum dikotak dalam satu hal yang khusus. Contohnya kok ngomong mangan itu ya kegiatan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya kan? Tapi apakah kemudian sudah dinisbatkan kepada yang cair apa yang padat? Belum.
Jadi kegiatan memasukkan sesuatu yang kepada mulut ketika itu padat ngomongnya makan, tapi ketika cair ngomongnya minum. Tapi bisa jadi kadangkala menemukan sesuatu yang lain, kadangkala ngomong padat pun juga bisa diistilahkan minum, seperti meminum obat. Paham ya? Jadi maka ketika di tasawur itu masih memungkinkan khilaf, di tasdik itu agak sedikit jelas, ya kan? Tapi ketika sudah ngomong hujjah pasti bisa dibenarkan. Karena hujjah itu sudah levelnya paling tinggi. Artinya apa? Konsepsimu, ucapan kita sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Konsepsi itu sudah menjadi teori. Konsepsi itu sudah diuji coba. Kalau sudah diuji coba, maka masuknya pada level hujjah. Paham ya? Paham. Sampai di sini ngeliat atau tambah bingung. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.